Sungguh sweet Nabi mencintamu. Ini kemerdekaan didapatkan bukan dengan tenang-tenang, bukan dengan santai-santai, tetapi dengan harokah, dengan pergerakan, dengan jihad, dengan perjuangan, dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya tidak ada yang lebih mencintai Indonesia sebagaimana kecintaan umat Islam, para ulama dan para santri kepada Indonesia. Sungguh sweet Nabi mencintamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas satu tokoh yang sangat penting ya, akhir-akhir ini dibicarakan banyak orang, yaitu Habib Bahar bin Smith ya. Kita lihat Sungguh sweet Nabi mencintamu. ya, orangnya itu esentrik. Lihat aja dari rambutnya. Rambutnya itu pertama-tama dia warnanya pirang dan panjang. Enggak ada ustadz yang kayak dia ya kan, pirang rambutnya panjang. Dan kemudian dia juga kalau bicara tuh lebih cenderung agitatif ya. Ya mirip-mirip tapi bedalah dengan Habib Rizik ya. Ini kelihatannya masih sangat muda, gelora. Oh, gelora untuk mengkritik itu begitu menggebu-gebu ya Habib Bahar bin Smith. Dan sekarang dia mengalami satu tragedi, bukan tragedi sebenarnya, mengalami satu bukan petualangan, satu takdirnya sendiri, yaitu dia ada di Nusa Kambangan yang sangat legendaris itu ya, satu tempat tahanan yang memang sudah terkenal di zaman Belanda untuk tempat orang-orang ya, disebut sebagai lembah kematian Nusa Kambangan dulu ya, zaman penjajahan Belanda, karena memang dia susah, orang yang lari dari lembaga masyarakat atau penjara Nusa Kambangan itu susah untuk keluar karena dikelilingi oleh laut ya, dan sebelum laut itu ada hutan-hutan yang harus ditempuh, dan rata-rata orang yang melarikan diri dari penjara itu umumnya tertangkap oleh petugas yang memburunya. Nah, Habib Bahar saya kira tidak akan melakukan satu tindakan yang gegabah untuk melarikan diri, dan tidak ada gunanya. Dia menurut pengakuannya adalah jiwanya jiwa seorang pejuang. Itulah Habib Bahar bin Smith. Sungguh sweet Nabi mencintamu. Ya. Nah, kemarin itu kan kasusnya dia itu awalnya kasus penganiayaan anak, dan dia dijerat oleh Undang-Undang Perlindungan Anak kan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan tahun 2009 itu Hakim Pengadilan Negeri Bogor kalau tidak salah itu menjatuhkan vonis 3 tahun, dan kemarin tanggal 16 Mei 2020 dia mengalami proses asimilasi, mungkin sudah dipotong tahanan beberapa bulan begitu, sehingga ada hak dia untuk berada di luar penjara, tapi dalam proses pengawasan dan pembinaan dari pihak LP. Tapi kemudian dia dinilai oleh pihak LP dan juga pihak yang terkait itu melanggar ya aturan-aturan yang ditetapkan dalam asimilasi ya. Dia kemudian kembali melakukan wawancara dan lain-lain, dan juga banyak tuduhan-tuduhan yang kemudian pagi-pagi dia dijemput paksa oleh polisi dan dibawa ke penjara di Gunung Sindur di Bogor. Ini kemerdekaan didapatkan bukan dengan tenang-tenang, bukan dengan santai-santai, tetapi dengan harokah, dengan pergerakan, dengan jihad, dengan perjuangan, dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh. Sungguh sweet Nabi mencintamu. Jadi saya mau melanjutkan ya, siapa sebenarnya Habib Bahar bin Smith ini. Dari namanya itu Smith ya, SIMTH. Itu awalnya saya juga bingung, ini orang barat apa orang apa. Sungguh sweet Nabi mencintamu. Rupanya aslinya itu, nama aslinya ini saya cek ya, Said Bahar bin Ali bin Alawi bin Abdurrahman bin Sumaid. Dari Sumaid itu kemudian di Indonesia kan menjadi Smith ya. Dia lahir siapa ini, Habib Bahar ini
Oh ya, Said Bahar bin Ali bin Alawi bin Abdurrahman bin Sumaiti, kemudian dikenal sebagai Habib Bahar bin Smith, lahir di Manado, Sulawesi Utara 23 Juli 1985. Tentu dia tidak mengalami ya waktu reformasi mundurnya Pak Harto Mei 21 Mei 1998. Tentu usianya masih 13 tahun, belum paham mungkin ya soal politik Indonesia modern. Masih umur 13, masih di pesantren ya. Oh ya, pesantren pendidikannya di Darul Lughah wa Da'wah di Bangil. Bangil itu satu kota kecil. Saya pernah ke Bangil ya, dulu menemui salah satu tokoh pimpinan Persatuan Islam di sana. Berjumpa silaturahmi, namanya siapa, Ustadz Hud Abdullah Musa kalau nggak salah, almarhum, saya dengar almarhumnya. Dan ya moga-moga jasanya besar juga itu Hud Abdullah Musa ya, karena mengelola dan membina kader mujahid dakwah di Bangil. Sungguh sweet Nabi mencintamu. Kota yang sunyi. Jam 11 saya cari makanan sudah susah dulu. Dan Habib Bahar Smith ini juga pendiri dari Tajul Alawiyin di Kemang, Bogor di sini ya, nggak jauh, 5 menit naik motor dari tempat saya bicara sekarang ya. Dan kata siapa, Ustadz Abdul Somad ya, ketika pertama kali dia mendengar Habib Bahar Al-Sumaid atau bin Smith itu, Sungguh sweet Nabi mencintamu, ditangkap kembali setelah ceramah di rumahnya dalam proses asimilasi. Apa kata Ustadz siapa, Abdul Somad? sungguh sweet Nabi mencintamu. Ya, Habib Bahar ini memang punya semangat dakwah yang berkobar ya. Kata Uas, boleh kau cabik-cabik dagingku dan kau boleh robek jantungku, tapi jiwaku tidak bisa kau bunuh, tidak bisa kau habisi, dan tidak pula kau bisa penjarakan. Nah, ini kata. Jadi ketika Habib Bahar ditangkap dengan satu kalimat yang jelas, Abdul Somad berkata, jiwa Habib Bahar tidak bisa dipenjara. Hebat Abdul Somad. Dia rupanya satu frame ya, dengan ya inilah ya, mujahid dakwah harus begitu ya, saling mendukung antara mujahid dakwah yang lain dan tidak saling menyalahkan. Itulah sedikit ini ya, sekilas tentang siapa Habib Bahar bin Smith. Namanya rupanya aslinya adalah Habib Bahar bin Sumaid, dan dia memang sampai garis nasabnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelebihan dari Habib Bahar ketika dia di penjara pertama kali dia di sana tetap di dalam penjara, dia berdakwah. Katanya Habib Bahar, Sungguh sweet Nabi mencintamu. setiap malam saya mengajar para nabi yang ada di penjara, dan sekitar 100 tahanan yang dia bina setiap malam itu sudah hafalnya 80 hadis. Masya Allah, masih berguna di dalam penjara ya, mendidik para nabi kembali jiwanya kembali kepada Allah, dan dikenalkan dan sehingga mereka mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, orang-orang yang terpeleset dalam hidupnya itu. Hafal 80 hadisnya. Dan menurut pengakuan Habib Bahar sendiri, selama di penjara dia sudah menghantarkan 6 orang untuk memeluk
cahaya Islam. Alhamdulillah. Terus dengan gagah dia berkata di balik mobil tahanan, emas walaupun di penjara tetaplah emas. Dia memang agak ini ya, percaya dirinya tinggi sekali. Waktu mau ditangkap itu depan polisi yang melakukan negosiasi, dia bilang, saya tidak akan melarikan diri, jiwa saya adalah seorang pejuang, jiwa saya adalah jiwa pejuang. Subhanallah. Itulah ya mujahid dakwah yang sesungguhnya tidak gentar menghadapi resiko, karena pekerjaannya membela Islam, membela negerinya sendiri, Indonesia. Sungguh sweet Nabi mencintamu, yang semakin dijajah oleh orang asing. Siapakah orang asing itu yang banyak masuk ke sini? Dijawab sendiri. Sedangkan Indonesia masih banyak yang pengangguran, berarti pemerintah ingin menyusahkan dan menyengsarakan rakyat. Maka kita sebagai rakyat, khususnya umat Islam, wajib untuk melawan sampai titik darah. sungguh sweet Nabi mencintamu. Sebelum saya meneruskan ya membahas tentang mujahid besar abad ini, yaitu Habib Bahar Smith, atau menurut Abdul Somad dia nyebut Habib Baharu Ibnu Sumaid. Kata siapa? Kata Ustadz Abdul Somad ya, Sungguh sweet Nabi mencintamu. jadi namanya itu aslinya kata siapa? Sumaid, Habib Baharu Ibnu Sumaid. Jadi kata Abu Somad, kita harus tetap istiqomah belajar sanad hadis. Kepada siapa? Kepada Habib Baharu Ibnu Sumaid. Sungguh sweet Nabi mencintamu. Artinya belajar hadis, sanad hadis kepada ahlinya, yaitu Habib Bahar Smith. Luar biasa pengakuan dari siapa? Ustadz Abdul Somad. Tapi sebelum saya teruskan ya rubrik mujahid dakwah ini, silakan Anda ini subscribe dulu untuk mengembangkan channel Pesantren Jolali ya. Kemudian like, terus dipencet like-nya, terus di-share ke sebanyak-banyaknya grup-grup yang Anda punya, jaringan yang Anda punya. Terus komentarnya silahkan komentar yang positif ya. Kalau komentarnya negatif atau kasar itu nanti langsung saya skip ya, langsung saya delete, saya remove, karena ini channel milik saya. Lagi juga kurang kerjaan ya komentar negatif ya. Ya kalau Habib Bahar itu ada kekeliruan sebagai manusia, itu tidak mengurangi kebesaran dia sebagai mujahid dakwah ya, yang sudah berbuat banyak. Kekeliruan seorang tokoh besar, misalnya siapapun dia, itu di mata orang awam seolah-olah menjatuhkan seluruh martabat orang itu. Tidak ya. Ya, yang tidak mengurangi kebesaran orang itu. Tapi kalau orang yang pikirannya cepat, orang yang kecil, terus dia mentang-mentang Habib Bahar itu menganiaya remaja, terus seluruh amalnya itu hilang, sirna. Tidak ya, manusiawi, kekeliruan. Yang penting kan orang melakukan satu perbaikan diri ya. Dan silahkan di komentar yang positif, dan kemudian di share, loncengnya juga dipencet itu. Insyaallah, alhamdulillah sebagai amal soleh. Jazakumullah khairan kathiran, matur nuwun sangat, terima kasih banyak ya. Thank you very much, syukran kathir. Nah, terus saya lupa siapa Ibnu Habib Bahar itu, lupa nyebutkan nama orang tuanya, karena orang tuanya adalah
orang yang paling berjasa di dunia ini bagi seorang Habib Bahar. Nama ayahnya adalah Sayyid Ali bin Smith, ya. Kemudian ibu dari Habib Bahar adalah Isnawati Ali, ya, Isnawati Ali. Sedangkan nama asli dari Habib Bahar itu adalah Sayyid Bahar bin Ali bin Alawi bin Abdurrahman bin Sumaid. Jadi sebagaimana sudah diungkapkan, Habib Bahar itu lahir di Manado tanggal 23 Juni 1985, anak pertama dari 7 bersaudara, dan dia dilahirkan dari keluarga Arab Hadrami, golongan, ya, dari golongan Alawiyin, marganya adalah Al bin Smith. Itu mungkin sekedar tambahan atau memang dasar-dasarnya informasi primer tentang Habib Bahar. Nah, sekarang pekerjaan Habib Bahar adalah melanjutkan, ya, sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang sudah dirintis oleh Haji Agus Salim misalnya, ya kan? Haji Agus Salim bersama Cokro Aminoto dengan tanzimnya, yaitu organisasi Islam, Sarekat Islam, itu kemudian berbuat sesuatu untuk memerdekakan bangsa ini, dan siang malam bahu-membahu keduanya mencoba menuntut Indonesia berparlemen kepada penguasa saat itu. Dan penguasa itu tidak lama, kita lihat Gubernur Jenderal Edinburgh, ya, di zaman Sarekat Islam itu sudah hilang, ya, dengan tindakan-tindakan politiknya yang merugikan umat Islam. Kemudian De Graaf yang menyiapkan kamp konsentrasi di Gul dan mengirim, ya, orang-orang Indonesia menuntut kemerdekaan itu ke mana? Ke kamp konsentrasi di Gul. Itu juga sudah hilang dan diteruskan oleh De Jonge, ya kan? Gubernur Belanda yang menjarakan Soekarno, Hatta, dan juga meneruskan mengisolasi, ya, aktivis politik yang menuntut negeri ini merdeka ke kamp di Gul di Irian. Tapi kita lihat penguasa-penguasa Belanda itu hilang, ya, tidak ada yang abadi, dan perlawanan selalu diberikan oleh umat Islam yang ingin negerinya itu merdeka. Sehingga Agus Salim mengingatkan, ya, ucapan 100 tahun yang lalu yang terkenal adalah di negeri sendiri, kata Haji Agus Salim, jangan kita yang menumpang, ya. 20 tahun dia mencoba membentuk Indonesia yang dibayangkan, ya, oleh Agus Salim dan kawan-kawan, dan juga Cokro Aminoto dalam merebut kemerdekaan politik dari Belanda. Dan Agus Salim juga meneruskan pekerjaan-pekerjaan di masa lalu para wali songo yang sudah berjasa besar, ya, ratusan tahun menaburkan benih Islam sehingga tumbuh di seluruh kepulauan Nusantara. Jadi pekerjaan dakwah adalah pekerjaan antar generasi, dan tidak akan selesai pekerjaan dakwah itu di tangan seorang tokoh, betapapun besarnya tokoh itu. Demikian juga Habib Bahar itu meneruskan pekerjaan yang sekarang terhenti, misalnya dilakukan oleh Habib Rizik di Mekah, sudah diisolasi 3 tahun oleh penguasa. Dan sebelumnya pekerjaan dakwah itu dilakukan oleh Natsir, oleh Buya Hamka, sebelumnya oleh tokoh-tokoh yang semakin disebut, semakin banyak yang tidak tersebut, ya, tidak, semakin kita sebut satu-satu semakin banyak yang terlupakan. Jadi penguasa-penguasa yang menghambat jalannya dakwah itu, kita lihat kalau dalam perspektif sejarah, penguasa-penguasa Belanda itu hilang, kemudian datang Jepang. Agus Salim juga masih ada, tapi kemudian Jepang hilang.
Dan pengkhianat-pengkhianat di dalam negeri itulah yang dihadapi oleh para tokoh-tokoh Agus Salim dan kawan-kawannya. Ketika Indonesia merdeka, pengkhianat-pengkhianat bangsa itu juga ada ya. Tapi Agus Salim berjuang terus sehingga memberikan kontribusi terhadap Indonesia merdeka sampai dia wafat tahun 55. Dan kemudian dakwah pada level negara dilanjutkan ya, oleh Natsir dan membentuk Partai Partai Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, dengan tanzim, dan lawannya adalah kaum komunis yang juga punya organisasi namanya Partai Komunis Indonesia. Masyumi dibubarkan oleh penguasa. Dan kemudian penguasa itu hilang, yaitu Soekarno, di lockdown oleh penguasa baru Soeharto. Kemudian Soeharto ya begitulah ya, mendapat challenge dari dai-dai dan juru dakwah, dari mujahid dakwah seperti A.M. Fatwa, M. Natsir, Muhammad Nasir, kemudian dari Ustadz Abdul Qadir Jailani. Semuanya berusaha untuk mengingatkan penguasa amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi pekerjaan Habib Bahar adalah meneruskan pekerjaan dakwah di masa lalu. Jadi hanya meneruskan pekerjaan yang ditinggalkan oleh bapak-bapak kita sebelumnya yang sudah berjuang dengan caranya, dengan kemampuannya, dengan keterbatasannya, dengan penderitaannya siang malam untuk menjaga, merawat Indonesia kita dari orang-orang yang tamak ya, dari orang-orang yang ingin ya menguasai Indonesia untuk hawa nafsunya sendiri, dan bekerja sama antara orang Indonesia sendiri dengan orang-orang luar negeri yang ingin menguras kekayaan Indonesia. Dan orang-orang tamak itu sudah lama ya menguras negeri ini dari zaman sebelum Belanda. Portugis sudah menguasai Bandar Islam Malaka 1511. Kemudian datang The Hotman bersaudara ya, 1599, akhir abad 16 di Aceh, awal dari titik penjajahan Belanda yang Protestan itu. Sebelumnya Katolik kan, Portugis. Kemudian datang Perancis di Andes, terus datang Inggris, Thomas Raffles ya, gubernur Belanda. Dan kemudian datang orang-orang yang menyembah matahari, yaitu Jepang. Dan sekarang yang akan mengeruk kekayaan kita adalah orang-orang dalam sistem kapitalisme global, baik Cina, baik yang lain, dan bersama Amerika sama-sama. Dalam konteks itulah Habib Rizik harus didudukkan dalam perspektif sejarah, dan dia begitu marah ketika banyak pengangguran di Indonesia, tetapi banyak perusahaan-perusahaan asing bekerja di sini di saat umat Islam Indonesia menderita dan tidak punya pekerjaan, diberi karpet merah oleh penguasa. Sedangkan Indonesia masih banyak yang pengangguran, berarti pemerintah ingin menyusahkan dan menyengsarakan rakyat. Maka kita sebagai rakyat, khususnya umat Islam, wajib untuk melawan sampai titik darah. Orang-orang dari luar itu untuk bekerja mencari nafkah dan mengeruk kekayaan Indonesia. Tentu saja dalam konteks itu kita melihat narasi-narasi dan provokasi, bukan provokasi, serangan-serangan yang dilakukan oleh Habib Bahar ya. Tentu ada yang mengkritik, apa nggak bisa dakwah dengan santun? Itu lihat konteksnya ya, lihat konteksnya yang dihadapi penguasa misalnya. Apakah Soekarno itu kalau pidato santun? Dengan daya bakarnya yang berkobar-kobar, Soekarno ingin menggulingkan neokolonialisme. Karena itu, semboyan kita sekarang ini ialah hancurkan kekuasaan Amerika, hancurkan kekuasaan Inggris. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Amerika kita setrika, Inggris kita...
atau mungkin menggulingkan sistem yang besar ya, kapitalisme global di masanya. Soekarno, Hatta juga begitu. Ini soal pembawaan ya. Kalau soal yang harus lemah lembut seorang dai, itu ada masanya, ada tempatnya. Tetapi kalau satu keputusan politik kemudian merugikan jutaan orang, kemudian kita berikan satu tatapan yang sinis, dia tidak berubah penguasa itu, tentu mungkin meja digebrak, mungkin orang itu berubah. Tetapi kadang-kadang perbuatan yang salah dengan dehem dia tidak berubah, meja digebrak tidak berubah, mungkin perlu dilangkahkan kaki kita dan kita tampar orang itu. Ada yang berubah, tapi ada yang tidak berubah, harus ditinju sekali-sekali. Dalam konteks itulah ya, penguasa itu kadang-kadang harus diperangi sebagaimana di zaman revolusi. Kalau semuanya harus, pencuri-pencuri di masa lalu itu harus dihadapi dengan dakwah yang sejuk. Tentu pencuri itu tidak pergi, dia harus ditendang ya. Itulah konteksnya. Kenapa kita bisa memahami bahasa yang dikeluarkan oleh Habib Rizik misalnya, dan bahasa yang dikeluarkan oleh Habib Bahar Smith. Ya, itu moga-moga sekedar catatan. Poinnya adalah pekerjaan dakwah yang sekarang mengantarkan Habib Rizik di Nusa Kambangan itu adalah satu risiko perjuangan, dan risiko perjuangan itu sudah diambil dan dialami oleh para pejuang-pejuang di masa lalu, oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga oleh para sahabat-sahabatnya demi menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah belajar dari perjuangan orang besar Nabi Musa yang melawan Fir'aun, ya kan? Tapi juga belajar kepada Nabi Ibrahim yang kemudian merubuhkan patung-patung itu dengan kampaknya, dengan kedua tangannya. Kampak-kampak itu dihancurkan, tidak dengan bahasa yang lemah lembut, tapi dengan kampak. Nah, inilah soal manhaj dakwah, itu berbeda-beda ya, metode dakwah. Tidak semuanya lembut ya. Tentulah ya, Ustadz Adi Hidayat harus lembut ya, Ustadz Syafiq harus lembut, begitu juga yang lain. Tetapi jangan menuntut kelembutan dan kesejukan pada saat tertentu kepada Habib Bahar bin Smith. Ya, itulah hidup ya. Kadang-kadang hidup itu banyak peristiwa-peristiwa yang tidak kita pahami, tidak kita mengerti kejadian-kejadian itu. Tetapi meskipun kejadian dalam hidup itu tidak kita mengerti, hidup harus diteruskan sebagaimana Habib Rizik, Habib Bahar itu. Mungkin dia tidak mengerti mengapa dia harus di Nusa Kambangan, tetapi hidup harus diteruskan. Dan sebagaimana ucapan Habib Bahar sendiri, emas walaupun di penjara tetaplah emas, berlian yang bercahaya meskipun di dalam lumpur tetaplah berlian yang bercahaya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sweet Nabi mencintai.